ini kita memasuki minggu ke-14 setelah Trinitatis. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 17, ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya, kita nyanyikan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 49, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat.
Marilah kita mendengarkan inti hukum Taurat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Marilah kita memohon kekuatan pada Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 27, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Marilah kita berdoa merendahkan diri, mengaku dosa di hadapan Allah. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah atas pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 64 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis pada Galatia 5 ayatnya yang ke-19 sampai kepada ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah, serta yang memelihara dalam hatinya. Amin. Kita mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 250 bagian A, ayatnya yang kedua ditambah ayatnya yang keempat. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kita memberikan persembahan sebagaimana tertulis pada Mazmur 50 ayat yang ke-14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang kedua. Kita mengumpulkan persembahan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menjaga dan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nats kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita dikala kita memasuki minggu ke-14 setelah Trinitatis, diambil dari Pengkhotbah pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-4 sampai kepada ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Aku melakukan pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi, dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan.
dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengar, merenungkan, dan yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Jemaat yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, satu ketika seorang pemuda duduk di pinggir pantai menikmati suasana pantai yang begitu ramai. Dia duduk di satu tempat duduk yang terbuat dari kayu. Tidak beberapa lama kemudian datang seorang tua menghampiri anak muda tersebut. Kemudian mereka menjalin komunikasi yang baik, dialog yang baik, hingga pada akhirnya sang orang tua bertanya kepada pemuda ini, "Nak, apakah yang menjadi tujuan hidupmu di dunia ini?" Kemudian sang anak muda itu menjawab, "Tujuan hidup itu adalah menjadi orang sukses, menjadi orang yang berhasil, supaya ketika aku sukses, aku memiliki kekayaan yang banyak, maka aku akan bisa memakai waktu yang banyak untuk beristirahat dengan menikmati segala kekayaan yang kupunya." Kemudian sang orang tua itu berkata kepada anak muda itu, "Bukankah yang kita lakukan pada saat ini sedang beristirahat, sedang menikmati indahnya pantai?" Mendengar jawaban orang tua itu, sang anak muda tertegun dan terdiam sejenak. Jemaat yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, mungkin juga pertanyaan orang tua tersebut itu bisa menjadi pertanyaan yang kita refleksikan di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Jikalau mungkin dipertanyakan kepada kita, sesungguhnya apa yang menjadi tujuan kita hidup di dunia ini? Apa yang menjadi target kehidupan kita berada di dunia ini? Mungkin ada sebagian orang yang tujuan hidupnya untuk mencari kekayaan, mencari kekuasaan, atau juga mencari ketenaran. Banyak orang yang akan menetapkan tujuan hidupnya pada nilai-nilai, pada hal-hal yang sangat ditawarkan oleh duniawi ini. Semua tujuan hidup tentu ujung-ujungnya hanya berorientasi pada diri semata. Sama seperti pemuda tadi ketika dia mengatakan ketika dia kaya, ketika dia sudah hidup dalam kesuksesan, maka dia bisa menikmati hidupnya dalam kesendirian, menikmati kekayaan dan kesuksesannya dengan istirahat yang cukup. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita juga diperhadapkan pada satu tujuan hidup. Bagaimana kita mampu menggapainya dan segala upaya yang kita kerjakan untuk menggapai tujuan hidup kita itu.
Bahkan mungkin dalam mencapai tujuan hidup kita itu pasti kita tidak terluput dari peran serta Tuhan. Bukankah ketika kita meminta dan berdoa kepada Tuhan, kita akan membuat begitu banyak daftar permintaan kepada Tuhan. Minta supaya kehidupan kita diberkati, minta supaya kehidupan kita dipenuhi kelimpahan, minta supaya kita diberikan kesehatan. Segala sesuatu kita minta kepada Tuhan. Namun ujung-ujungnya tetap saja tujuan hidup kita berorientasi pada diri kita sendiri, pada keinginan diri kita sendiri. Tentu pertanyaannya muncul, apakah salah jika kita berpikir dan meminta kepada Tuhan ketika kita rindu menjadi orang yang sukses? Apakah salah ketika kita meminta kepada Tuhan menjadi orang yang terpandang atau orang yang terkenal? Perjalanan kehidupan pengkhotbah ini akan menjawab segala pertanyaan kita tadi, akan memberikan pemahaman kepada kita bagaimana sesungguhnya kita harus memaknai kehidupan kita. Melalui cara berpikir pengkhotbah ini, kita sedang diajak meneliti segala pekerjaan yang telah kita lakukan di dunia ini. Kalau kita tadi membaca firman Tuhan ini, mengikutinya di dalam hati dan pikiran kita, jelas sekali di mana dicatatkan mulai dari ayatnya yang keempat sampai kepada ayatnya yang ke-10, sang pengkhotbah berbicara tentang keberadaan dirinya sendiri. Ada beberapa kali kata aku dipakai di dalam teks firman Tuhan ini. Ada juga kataku yang dipakai. Sesungguhnya dia melihat tentang keberadaan dirinya. Dia tidak berbicara tentang orang lain, dia tidak berbicara tentang orang banyak, tapi dia melihat tentang dirinya. Bagaimana dia memaknai kehidupannya. Bagaimana dia, sebagaimana di ayat 11 dikatakan, meneliti. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku. Ketika dia meneliti segala pekerjaan tangannya, ketika dia sudah meneliti dan mengevaluasi proses perjalanan kehidupannya, sungguh luar biasa. Ketika di ayat ke-11 dia sampai kepada kesimpulan, dikatakan demikian, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Betapa dia pada akhirnya sampai pada satu kesimpulan bahwa ternyata apa yang dia sudah kerjakan selama ini, bahwa apa yang selama ini dia usahakan dan dia upayakan, bahwa selama ini yang dia lakukan di bawah matahari hanyalah kesia-siaan dan hanya sebagai upaya menjaring angin. Tentu kita juga mulai akan berpikir, benarkah kehidupan kita yang kita lakukan di bawah matahari sedemikian? Benarkah bahwa apa yang kita lakukan dan kita kerjakan hingga pada saat ini menjadi satu kesia-siaan? Jemaat yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, sesungguhnya melalui perenungan pengkhotbah ini, pemahaman kita sedang diarahkan pada pola kehidupan yang berorientasi kepada Tuhan, dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan semata. Pengkhotbah menyadari kehidupannya adalah kehidupan yang tidak boleh terlepas daripada Tuhan. Pengkhotbah ini sungguh-sungguh menyadari bahwa apa yang ia terima adalah sesungguhnya dari Tuhan. Layaknya pohon ketika tercabut dari tanah, mungkin dalam waktu beberapa hari dia masih bisa hidup, tapi lama-kelamaan dia akan mati. Ketika dia dicabut dari sumber kehidupannya, ternyata pengkhotbah menyadari fakta yang seperti ini,
jikalau kehidupannya di dalam kesuksesannya, jikalau kehidupannya di dalam ketenarannya, jikalau kehidupannya di dalam segala keberhasilannya dilepaskan dari sumber kehidupannya yaitu Tuhan sendiri, maka menjadi sia-sialah apa yang dia sudah upayakan dan dia kerjakan selama ini. Kalaulah kita menyadari bahwa kesuksesan kita, keberhasilan kita, ketenaran kita adalah dari Tuhan, maka layaknya pengkhotbah mengajak kita. Kita diajak bagaimana kita mampu melayani Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan melalui apa yang telah kita terima. Jangan hanya berorientasi untuk diri sendiri. Jangan hanya berorientasi untuk memuaskan diri sendiri. Perlu kita ingat dan kita catat bahwa sesungguhnya apa yang kita terima dan kita kembalikan kepada Tuhan tidak berbicara tentang nominal, tidak berbicara tentang banyaknya, tetapi berbicara tentang motivasi untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ini sangat penting untuk kita lakukan dan kita kerjakan. Ini menjadi sesuatu yang harus kita nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Firman Tuhan ini diberikan tema dan topik kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan. Sekali lagi kami mengulangi, kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan. Tentu saja kenikmatan duniawi akan menjadi hal yang sia-sia jikalau ia hanya berorientasi pada diri sendiri. Jikalau dia berorientasi hanya pada pemenuhan kebutuhan diri sendiri. Namun kenikmatan dunia ini bisa saja menjadi sesuatu yang tidak sia-sia jikalau apa yang sudah kita peroleh kita kembalikan dan hanya berorientasi kepada Tuhan. Artinya keberadaan diri kita dengan segala apa yang kita miliki haruslah menjadi sesuatu yang berdampak dan dirasakan oleh lingkungan, situasi, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini sangat penting untuk kita renungkan. Dikala pemerintah pada saat ini sungguh-sungguh menganjurkan kita, mengarahkan kita, mendorong kita untuk hidup di dalam kebiasaan hidup sehat, dengan menganjurkan supaya kita mencuci tangan, dengan menganjurkan supaya kita memakai masker, dengan menganjurkan kita supaya menjaga jarak sosial, maka jangan lihat hal itu hanya untuk kebaikan diri kita semata. Maka jangan pernah lihat hal itu hanya agar kita terhindar dan tidak terkena COVID-19. Tapi kita harus mampu melihat daripada itu. Kita harus mampu melihat bahwa hal itu juga sebagai usaha dan upaya menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus menyadari betapa kehidupan kita pada saat ini semakin digoncang oleh COVID-19 ini. Beberapa media mengatakan bahwa klaster yang terbaru yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita adalah klaster keluarga. Satu pola penyebaran di mana mungkin kita menganggap bahwa diri kita baik, bahwa diri kita sehat, sehingga pada akhirnya kita lupa menjaga diri kita dan menjaga orang-orang di sekitar kita. Sesungguhnya ketika kita berbicara tentang berkat Tuhan yang sudah kita nikmati dan kita terima di tengah-tengah kehidupan kita, sesungguhnya itu juga berbicara tentang tanggung jawab kita memakai berkat itu, bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi berbicara juga
berbicara tentang bagaimana kita mampu menjangkau orang-orang di sekitar kita. Ketika kita mau menjadikan apa yang sudah kita terima di tengah-tengah dunia ini melalui perpanjangan tangan Tuhan, maka itu berbicara tentang sesuatu yang berdampak dan mampu dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Sesungguhnya melalui pengalaman kehidupan pengkhotbah ini mengajak kita bagaimana kita mampu menjadi pribadi yang sukses sekaligus berdampak. Kita mampu menjadi pribadi yang terpandang, namun juga sekaligus menjadi pribadi yang berdampak. Bagaimana kita mampu menjadi pribadi yang sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan, namun juga kita menjadi pribadi yang berdampak. Sesungguhnya berkat Tuhan di dalam segala kelimpahannya tidaklah menjadi sia-sia ketika kita mampu memakainya untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan melalui peran kita yang berdampak, melalui peran kita yang memberi rasa dan memberi pengaruh di sekitar lingkungan kehidupan kita. Apa yang kita terima di tengah-tengah kehidupan kita bukanlah menjadi satu hal yang sia-sia ketika kita sungguh-sungguh mampu menyadari dan meyakini di dalam kehidupan kita bahwa apa yang kita terima bukan hanya menjadi milik diri kita pribadi semata, tetapi menjadi sesuatu juga yang harus kita kembalikan kepada Tuhan melalui sikap hidup dan perilaku kita yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, menjadi berkat bagi lingkungan di mana Tuhan menempatkan kita. Biarlah kiranya panggilan ini menjadi panggilan yang nyata di tengah-tengah kehidupan kita, menjadi panggilan yang sungguh-sungguh kita jawab, di mana kita sungguh-sungguh mampu menyatakan, saya akan menjadi pribadi yang berdampak, berpengaruh dan memberi rasa di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita melakukan dan melaksanakan tugas dan panggilan ini. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk segala kebaikan tangan Tuhan yang kami terima di dalam kehidupan kami, melalui berkat kehidupan duniawi yang mampu kami nikmati ya Tuhan. Tapi panggilan Tuhan ini melalui pengalaman kehidupan pengkhotbah, kami diajak ya Tuhan, bagaimana kami mampu memberdayakan nikmat duniawi itu, bukan hanya berorientasi pada diri kami sendiri, bukan hanya untuk kesenangan dan kenikmatan pribadi kami semata ya Tuhan, tapi kami mampu memakai itu ya Tuhan menjadi sarana yang menjangkau dan memberikan dampak bagi lingkungan, situasi dan orang-orang di mana Tuhan menempatkan kami berada ya Tuhan. Sesungguhnya panggilan ini mengajak kami ya Tuhan, bagaimana kami mampu menjadi pribadi yang berdampak dan berpengaruh di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mampu menjadi orang terkenal, namun juga menjadi pribadi yang berdampak. Kami mampu menjadi orang yang sukses, namun juga kami mampu menjadi pribadi yang berdampak. Kami mampu menjadi orang yang terpandang, namun kami juga mampu menjadi pribadi yang berdampak. Kami mampu menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, namun kami juga mampu menjadi pribadi yang berdampak di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah kiranya panggilan ini yang sungguh-sungguh kami nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Karena kami tahu ya Tuhan, ketika kami melayani orang-orang di sekitar kami, ketika kami mampu melayani lingkungan di mana Tuhan menempatkan kami, sesungguhnya juga kami sedang melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Memateraikan firman Tuhan ini di dalam hati dan pikiran kami, sehingga juga sungguh-sungguh berdampak di dalam hidup dan kehidupan kami. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan sungguh bermohon kepadamu ya Tuhan. Amin. Kita mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 363, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua.
marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.